Di sini, di Sunway Medical Center, kami selalu siap untuk apa yang harus dilakukan hari ini. Apapun yang datang melalui pintu itu, kami selalu ada dan siap dalam sekejap. Karena apabila Anda bersama kami, yakinlah bahwa Anda berada di tangan yang tepat. Tidak terhitung pasien yang kami rawat setiap hari oleh para ahli terbaik di negara ini. Di antara mereka adalah pemimpin dari spesialis masing-masing. Langkah pertama menuju pemulihan selalu yang paling sulit untuk dilakukan. Namun kami akan berada di sana di setiap langkahnya. Sunway Medical Center dilengkapi dengan teknologi medis paling canggih di negara ini. Memberikan prosedur medis dari para ahli, mulai dari perawatan kanker hingga berbagai operasi umum dengan pendekatan minimal invasif. Menghapus akar masalah kesehatan Anda segera dengan presisi dan efektivitas. Semua demi kenyamanan pasien, sehingga mereka dapat sembuh lebih cepat, beristirahat dengan baik, dan lebih singkat tinggal di rumah sakit. Kami ingin mendapatkan pasien kami kembali berdiri dan kembali ke kehidupannya. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyediakan peralatan rehabilitasi yang canggih, karena kesembuhan tidak ternilai harganya. Pusat keunggulan kami yang lengkap selalu mudah diakses lewat ujung jari Anda. Setiap unit diperlengkapi untuk memenuhi setiap kebutuhan spesifik Anda, memberikan mereka perawatan primer terbaik yang kami tawarkan. Sunway Medical Center juga merupakan bagian integral dari kota pintar yang terus berkembang, mendapatkan pengalaman yang berbeda. Bersenang-senang di bawah sinar matahari, Bersantai di sepanjang hari. memberikan pendidikan berkualitas kelas dunia. Semua yang Anda butuhkan ada di sini, dalam jangkauan tangan. Kami telah melewati banyak hal dengan para pasien. Tapi apakah yang membuat kami tetap terus berjalan adalah mengetahui bahwa kami membuat perubahan. Dan apa yang membuat hari-hari kami menjadi lebih ceria adalah melihat pasien kami keluar rumah sakit dengan tersenyum. Lebih baik daripada ketika mereka masuk. Salam sejahtera. Hari ini saya akan mempersembahkan kepada Anda proyek terbaru kami di Melaka, The Sale. Tahun 2019, The Sale memperoleh penghargaan One Belt One Road Initiative di China dan satu-satunya perwakilan Malaysia dalam konvensi properti tersebut. The Sale didirikan di atas lahan reklamasi seluas 11 hektar lebih yang terletak di Kota Laksamana, Melaka dengan status lahan perniagaan. Desain arsitektural yang ditampilkan memperlihatkan 9 bangunan utama yang berdiri di atas sebuah landasan, menggambarkan 9 layar terkembang yang menggerakkan bahtera di tengah laut. Pada bagian yang menjadi landasan seluas kurang lebih 100.000 meter persegi, akan menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Melaka, diperuntukkan sebagai pusat perbelanjaan bagi barang-barang bermerek luar dan dalam negeri. Total ketinggian masing-masing menara adalah 255 meter, yang terdiri dari 61 lantai. Di lantai 59 dan 60 pada bangunan utama terdapat The Moon, sebuah teater dengan layar 360 derajat. Di dalamnya Anda dapat melihat keadaan ruang angkasa kemanapun mata memandang, juga menampilkan suasana hutan maupun di kedalaman lautan seperti keadaan yang sebenarnya. Dengan menggunakan teknologi visual terkini dari Panasonic, pemandangan apapun yang Anda inginkan dapat ditampilkan secara sempurna di sini. Bagian teratas menara dipersiapkan untuk restoran dan bar yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dari seluruh dunia. Di lantai 15, terjajar melingkar kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 460 meter. Anda dapat berenang dari satu bangunan ke bangunan lain tanpa halangan sambil menikmati pemandangan Selat Melaka. Kesembilan bangunan utama ini dibagi atas 3 peruntukan. 3 bangunan diperuntukkan sebagai kondotel, kondominium dengan pelayanan berstandar hotel berbintang. 3 bangunan lagi diperuntukkan bagi hotel mewah bintang 5, dan 3 bangunan lainnya diperuntukkan bagi perkantoran. Pelaksanaan pembangunan ini dibagi dalam 6 tahap. Pembangunan tahap pertama adalah galeri pemasaran berdesain songket emas. Pada bangunan seluas hampir 8.000 meter persegi ini, terdapat 10 unit ruang pamer dan restoran. Dan pada bagian depan desain arsitektur ini juga dilengkapi dengan teknologi visual dari Panasonic, yang pada malam hari akan menampilkan kekayaan budaya Melaka, sekaligus menjadikannya lokasi objek wisata bagi para turis. Dan sekarang, mari kita kembali ke atas, tepatnya ke lantai 59 dan 60 yang didesain menjadi sebuah jembatan berbentuk cincin yang menghubungkan ke 9 menara serta menciptakan konsep globalisasi yang disebut Unity Skyring. Kami mempersiapkannya bagi orang-orang dari berbagai negara,
Dan saat ini telah bergabung dengan kami antara lain dari Hong Kong, Beijing, Shanghai, dan Jepang. Terlihat dari sisi luar, seperti inilah penampakan keseluruhan Unity Skyring yang menakjubkan. Taman bertajuk Sky Garden yang indah terletak di lantai 15, yang juga terdapat sebuah aula konferensi. Aula ini dapat menampung 4.500 orang untuk sebuah pameran, expo, bahkan konser besar bertaraf internasional. Sekarang saya akan bawa Anda kembali ke lantai dasar, menuju ke bagian belakang dari mega proyek ini. Di sini kami mempersiapkan 72 unit pertokoan 4 lantai yang dilengkapi dengan lift di setiap bangunan. Pertokoan ini dibagi dalam 3 tema budaya, yaitu Timur, Barat, dan Malaysia. Data statistik tahun 2019 menyebutkan bahwa sebanyak 18 juta turis datang ke Melaka setiap tahunnya. Lokasi wisata Jonker Street saat ini sudah sangat padat dan tidak akan dapat lagi menampung para turis. Oleh karena itu, kami bangun lokasi berlatar belakang kekayaan budaya Melaka bagi para turis tersebut. Bangunan berwarna putih ini merepresentasikan budaya barat yang diwakili oleh Portugis, Belanda, dan Inggris. Bangunan dengan warna yang lebih gelap merepresentasikan budaya timur yang diwakili oleh Jepang dan Korea. Dan bangunan berwarna merah ini tentu saja merepresentasikan percampuran kebudayaan Melayu, Cina, dan India, yaitu kebudayaan Baba Nyonya Malaysia. Selanjutnya, mari kita lihat proyek ini secara keseluruhan. Lanskapnya memiliki desain yang futuristik namun modern, yang memberikan esensi sebuah taman modern yang dirancang dengan memenuhi rasio Green Building Index. Proyek ramah lingkungan ini menerapkan sistem pengangkutan limbah otomatis melalui pipa yang digerakkan oleh udara dan dilengkapi dengan sistem penampungan air hujan. Desain kamar berstandar bintang 5 yang mewah ini menggunakan lantai marmer dengan tembok berhiaskan ornamen berwarna emas dan desain jendela yang lebar mengarah ke Selat Melaka. Dan seluruh kamar mandi didesain dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memberikan kenyamanan dan keamanan terbaik dari merek-merek internasional seperti Toto, Kohler, dan Yale. Sebagai penutup, saya berharap penjelasan saya tadi dapat memberikan gambaran yang cukup menarik. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk mempersembahkan The Sail Melaka, kebanggaan era globalisasi. Terima kasih. Christmas, a time for miracles, wishing to find a remedy, hoping for better days to come. Memories of flickering shadows, cold nights, hearing the wind blows the snowflakes, reminds me. Thank you to Sengtai International. For Sunway Medical Center, good news for Indonesians fly to Malaysia via commercial flights with the super deal treatment valid until 31st of December 2021. Sunway Medical Center with the oncology, cardiology, neurology, and gastroenterology, orthopedy. Regard Consulting, and Indomart. Left me alone.
praise and worship Him together. Hallelujah! Praise you, Jesus! Woo! As we sing in church, kau batu karang yang teguh. Amen. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau batu penjuru Tuhan Yesus. Amen. Let's be singing, church. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh, haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena salib-Mu Tuhan kami dipulihkan, oleh karena salib-Mu Tuhan Yesus kami disembuhkan, oleh karena salib-Mu kami mempunyai hidup dan hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Amin Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa.
spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of angels stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus is yours, it's the victory. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami. Mari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. As we sing it church, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya satu-satunya Engkau Tuhan sumber pengharapan kami ya Bapa. We sing it saja. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Shalom kepada kita semuanya. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini saya boleh masuk dan bagikan firman. Dan sebelumnya memang karena kita masuk dalam bulan Desember, sudah pertengahan bulan Desember, saya memang mau ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi semua yang terlibat dan ikuti FKUKI ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini memang adalah musim yang luar biasa sekali, di mana kita suka merayakan Yesus. Jadi hari ini saya tidak hanya akan membagikan pesan Natal memang, tapi pas pada bulan Desember ini menariknya, ini uniknya bulan Desember. Kita merayakan kelahiran Yesus dan Natal. Tapi kita juga biasanya kan mulai mempersiapkan diri dan memandang dan memikirkan tahun yang akan datang. Ataupun kita lihat ke belakang 1 tahun ini karena ini sudah bulan terakhir. Dan mungkin kita mulai pikir-pikir apa aja yang terjadi selama 1 tahun ini. Sudah lama ya kita tidak jumpa. Dan saya tahu bahwa mungkin 1 tahun atau 2 tahun belakangan ini adalah waktu yang cukup sulit bagi mungkin kita semua. Tapi saya bersyukur bahwa di tengah-tengah ini semuanya kita bisa merasakan dan alami kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita semuanya. Dan saya berdoa dan berharap bahwa tahun depan kita boleh kumpul kembali seperti biasa mengadakan bukan Paskah dan Natal yang sangat bersuka cita seperti kita lakukan sebelumnya. Nah hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mungkin saya akan memperkenalkan diri juga bagi siapa tahu di antara yang nonton hari ini belum mengenal sama saya. Nama saya Susan Hoover, saya orang Kanada, tapi sudah lama di Asia. Tahun 2003 saya diutus sebagai seorang misi ke Indonesia. Jadi hari ini saya berada di Malaysia karena 6 tahun yang lalu saya menikah dengan orang Malaysia dan pindah rumah ke Kuala Lumpur, sekalipun pelayanan saya masih jalan semuanya di Indonesia. Ya, saya memimpin sekolah Alkitab yang ada di sana, mengutus missionaries, memimpin yayasan dan punya program televisi Life Unlimited yang ditayangkan di Live Channel dan New Channel di sana. Jadi saya selalu bersyukur untuk kesempatan membagikan firman Tuhan kepada orang yang mungkin sama seperti saya, merasa dirinya orang Indonesia tapi tinggal di Malaysia. Dan betapa luar biasa kita bisa punya persekutuan dan membagikan firman dan menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita masuk dalam firman Tuhan dan mulai dengan doa. Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini untuk kembali lagi mengingatkan Engkau dan kebaikan-Mu bagi kami sepanjang tahun ini. Rencana-Mu yang baik untuk tahun depan. Dan bagaimana Engkau menjadi Tuhan yang lebih daripada yang kami ekspektasi. Terima kasih Tuhan menolong saya untuk membagikan firman pada hari ini. Untuk menyegarkan setiap roh dan jiwa yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kembali lagi fokus kepada-Mu dan Engkau yang menjamah hati kami. Menyegarkan kami semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan title saya, judul saya untuk hari ini topik adalah Tuhan yang melebihi ekspektasi. Wow, nah mungkin kita merasa bahwa dan kita harus jujur ya, mungkin tahun 2021 ini memang tidak sesuai ekspektasi. Nah mungkin itu merasa tidak melebihi, itu kurang daripada ekspektasi. Tapi saya mau kita semua lihat bahwa Tuhan melebihi ekspektasi kita itu. Tidak selalu dengan cara yang kita pikirkan atau yang kita harapkan. Tuhan memang suka melakukan hal-hal berbeda daripada apa yang kita pikirkan, daripada yang kita ekspektasi. Nah, saya tidak tahu bagaimana ekspektasi, harapan atau rencana saudara. Mungkin waktu masuk tahun 2020, sebelum kita mengalami masalah COVID ini semua. Saya tidak tahu bagaimana rencanamu, tapi saya punya banyak rencana ke luar negeri, banyak rencana pergi ke bangsa-bangsa lain. Pas waktu COVID itu datang saya rencana pas minggu itu mau ke Hong Kong. Syukur saya tidak naik pesawat ke Hong Kong, karena kalau seperti itu mungkin saya terpisah dengan keluarga dan mengalami yang lebih sulit lagi selama 20 bulan ini. Nah ini kan banyak hal yang terjadi tahun 2020. Jadi tahun lalu, Desember mau masuk tahun
ini tahun 2021. Mungkin kita sudah pikirkan, tahun ini akan berbeda. Mungkin saudara seperti saya punya rencana pergi ke Indonesia. Ya, itu adalah terutama pasti tahun ini pergi ke Indonesia. Saya ada rencana pertengahan tahun balik ke Indonesia. Dan juga ada rencana mau pulang kampung pun ke Kanada. Nah, itu semuanya belum jadi. Jadi saya juga mungkin sama seperti saudara sudah 20 tahun, bukan 20 tahun, 20 bulan ya. 20 bulan tidak kembali ke Indonesia dan sangat rindu sekali. Nah, itu ada rencana untuk tahun depan. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, memang tahun-tahun ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin banyak hal yang kita pikirkan. Saya rencana terbang sini sana, kembali ke Indonesia, lakukan hal yang biasa, kembali lagi normal ya. Dan itu belum terjadi. Dan saya tidak bisa janjikan itu semua akan terjadi di tahun yang akan datang. Tetapi ini yang saya alami dan ini yang saya tahu. Tuhan masih dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan melebihi ekspektasi kita. Dia tidak lakukan yang sesuai yang kita rencanakan. Dia tidak lakukan sesuai dengan yang kita minta atau yang kita harapkan. Tapi dia dapat melakukan dengan cara yang berbeda banyak hal yang luar biasa. Bahkan karena ini sesuai dengan kita sudah mau dekati Natal. Kalau kita ingat kedatangan Yesus pun tidak sesuai dengan ekspektasi manusia. Saya percaya kalau orang pada waktu itu, 2000 tahun yang lalu, kalau mereka tahu Mesias akan datang, mereka pasti membayangkan kedatangan Mesias mungkin dengan turun dari langit ya, dengan banyak malaikat, mungkin dengan suara besar, mungkin dengan kehebohan yang luar biasa, mungkin turun dengan awan-awan dalam kemuliaannya. Mungkin mereka menganggap ya dia turun sebagai raja, mungkin dengan pakaian dengan mas-mas, dengan begitu banyak ajaib gitu kan, dengan luar biasa sekali. Mereka tidak pernah, saya merasa ada ekspektasi bahwa dia lahir sebagai seorang bayi dalam keluarga yang nampaknya keluarga miskin, dengan seorang ibu yang masih muda sekali, seorang perempuan yang kelihatan tidak siap untuk hal seperti ini, dengan dia lahir bukan di istana, bukan dengan keluarga raja, ratu, tapi di tempat yang paling sederhana, bahkan bukan dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai dan menyambut, tapi dikelilingi dengan binatang-binatang. Bahkan yang Tuhan memanggil saksikan kedatangannya adalah gembala-gembala, orang yang paling sederhana, orang yang pas datang dari pekerjaannya masih bawa domba, masih duduk di padang. Ini di luar pada pikiran, harapan, dan ekspektasi kita. Sangat berbeda. Makanya saya mau kita kembali lagi ingat bahwa Tuhan kita ajaib, Tuhan kita sempurna, Tuhan kita terbaik. Tapi dia tidak selalu lakukan segala sesuatu sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Tapi yang luar biasa dengan cara dia dapat melebihi segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, setelah Yesus lahir dan ada gembala-gembala yang datang, dia dilahirkan di antara binatang-binatang dengan situasi yang begitu sederhana dan tidak ajaib. Dia benar-benar lahir dengan paling sederhana dan sepi. Bukan dengan kedatangan yang kemuliaan, keajaiban, dengan kekayaan, dengan umum dan besar, ramai, tapi dengan sangat sederhana, simple, sepi, ya, dengan segala kesederhanaan di antara yang miskin. Wow, itu benar-benar di luar ekspektasi kita. Dan setelah dia lahir, kalau kita lihat dalam Lukas 2 ayat yang ke-21, ini ceritakan saat Yesus masih bayi, usia 8 hari.
Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, dia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Nama Yesus kan yang artinya yang menyelamatkan. Nah, bayangkan mereka lihat bayi 8 hari yang sudah pernah melahirkan, tahu kan Bapak? Bayi 8 hari tidak bisa apa-apa. Bukan saja tidak dapat menyelamatkan siapapun, tanpa pertolongan ibunya tidak bisa apa-apa, bahkan perlu diselamatkan ya, perlu dijaga, perlu dikasih susu, perlu apa-apaan, perlu dimandikan. Usia 8 hari belum boleh buat apa-apa. Begitu masih tergantung kepada ibunya. Padahal ibunya harus kasih nama kepada dia. Kamu, bayi anakku ini yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Wow, itu benar-benar pasti di luar logika. Di luar sesuatu yang mungkin Maria bisa mengerti. Dan ini yang mereka lakukan, ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ini yang mereka lakukan, ikut sesuai saja. Oke, mereka tidak ada ekspektasi apa-apa, hanya dibawa Yesus untuk disunatkan seperti sesuai dengan hukum Taurat. Dan mempersembahkan korban menurut apa yang difirman dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung kukur atau 2 ekor burung merpati. Mereka lakukan yang biasa saja. Tetapi ayat yang 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh dan yang menantikan penghiburan bagi Israel. Artinya dia menanti-nantikan kapan Mesias akan datang. Dan kepadanya, bahkan dari Tuhan telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi ada Simeon, orang yang tua ini. Dia tahu ada janjinya Tuhan, dia tidak akan mati sampai dia lihat Mesias. Nah, dia lihat Mesias seperti apa. Dia nantikan seumur hidupnya. Dan ini yang luar biasa. Dia datang ke bait Allah hari itu oleh Roh Kudus. Nah, ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Dia menyambut anak itu. Dia menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, ayat 29, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Apa itu? Ayat 32, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan Bapa serta ibunya Yusuf dan Maria amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan di Simeon, dia melihat Yesus, dia melihat bayi. Dia melihat bayi usia 8 hari saja. Dia lihat bayi yang belum apa-apa, tapi dia berkata, dalam bayi ini saya melihat keselamatan yang Tuhan janjikan. Saya melihat Sang Mesias. Itu yang dia lihat di sini. Mata ini cuma bisa lihat bayi 8 hari. Kebanyakan orang tidak berkata apa-apa yang terjadi. Begitu banyak orang di bait Allah dan mereka merasa ini bayi biasa yang melakukan hal yang biasa pada hari yang ke-8 sesuai yang biasa ya, sesuai biasa. Tapi si Simeon ini bisa melihat jauh lebih daripada itu. Luar biasa sekali. Nah, saat dia mengatakan ini semuanya, dia mengatakan ini keselamatan. Ini yang saya nanti-nantikan. Berkata Yusuf dan Maria amat heran. Nah, ini di luar ekspektasi Yusuf dan Maria. Mereka datang cuma untuk melakukan yang sesuai yang Tuhan minta. Bawa anaknya disunatkan. Kasih nama yang sesuai yang Tuhan katakan. Tapi saat ini semuanya terjadi, ini melebihi ekspektasi. Nah, saudara, saya mau kita melihat. Memang kalau kita ingat Yesus datang sebagai seorang bayi. Mungkin kita merasa itu bukan Tuhan yang kita harapkan. Itu bukan Tuhan yang kita ekspektasi. Kalau kita pikirkan cara Tuhan datang dari surga ke dunia untuk pertama kali.
Saya tidak pernah bayangkan Tuhan akan punya rencana seperti ini. Ya, bahwa dia akan punya rencana. Mungkin kita pikir sesuai yang Yesus mau datang kedua kalinya. Dia akan turun dari langit dan semua orang akan melihat dia. Akan sesuatu yang begitu hebat dan ajaib dan luar biasa. Tapi no, pertama kali dia datang dengan begitu sunyi, sepi, simple, sederhana, keluarga miskin, bahkan tempat yang kotor. Itu tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi saya mau ingatkan kita hari ini bahwa Tuhan itu datang bukan sebagai Tuhan yang kita ekspektasikan, bukan Tuhan yang kita harapkan. Dia datang sebagai baik, tapi ini loh saudara, kita harus ingat, tapi dia datang melebihi ekspektasi kita. Kenapa? Karena dia tidak hanya datang sekali dari surga, katakan keselamatan hanya bagi mereka yang ada pada saat itu. Tapi dia datang melebihi ekspektasi kita. Menjadi sesuai seperti kita. Menjadi rela menjadi manusia. Tuhan rela jadi kita. Kita tahu kan dunia ini yang begitu tidak sempurna, begitu susah, begitu jahat, begitu tidak baik, ya, begitu banyak hal yang kita alami. Tapi Yesus, Tuhan rela menjadi seperti kita. Jadi dia bukan Tuhan yang kita ekspektasi, dia bukan Tuhan yang kita harapkan, tapi dia menjadi Tuhan yang sempurna yang kita perlukan. Karena untuk benar-benar menyelamatkan kita, dia harus rela menjadi seperti kita. Supaya dia satu hari sebagai manusia yang sudah jadi dewasa, yang sudah jalani, yang sudah lakukan semuanya, mengalami semua yang kita alami, tapi dengan sempurna dan tidak pernah berdosa. Supaya dia akan menjadi pengganti bagi kita di kayu salib. Supaya dia akan menjadi hukuman kita. Dia akan menjadi orang yang menjadi korban, yang ambil hukuman mati bagi kita. Jadi dia bukan Tuhan yang kita ekspektasi. Dia datang dengan sederhana, dengan kecil, dengan miskin, dengan rendah. Bukan yang kita ekspektasi, tapi dia melebihi ekspektasi kita. Dengan dia menjadi pengganti, benar-benar membukti kasih sayang, benar-benar melakukan sesuatu yang melebihi yang kita pernah bisa harapkan dari para Tuhan. Bukan saja dia mau mengampuni, bukan saja dia mau menolong, tapi dia benar-benar mau menjadi pengganti bagi kita sampai rela mati bagi kita. Wow, dia bukan Tuhan yang kita ekspektasi, tapi dia melebihi ekspektasi dengan menjadi Tuhan yang kita perlukan. Dan dia melakukan itu dengan cara yang membuat kita sangat amat heran. Dengan cara yang kita tidak pernah bisa pikirkan, yang melebihi logika. Dan saya mau katakan cara Tuhan menyelamatkan kita juga adalah cara dia melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bukan sesuai logika dan bukan sesuai yang kita ekspektasi. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dengan memang cara yang berbeda. Bahkan saya bisa katakan bahwa COVID ini bukan dari para Tuhan. Dia tidak utus penyakit. Dia tidak menghakimi dunia seperti itu. No. Tuhan tidak memiliki hal-hal jahat untuk dikirim kepada dunia. Kematian, penderitaan seperti ini bukan dari para Tuhan. No. Tetapi dia berjanji turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, mereka yang terpanggil kepadanya. Jadi bahkan dalam 20 bulan ini yang tidak sesuai ekspektasi, Tuhan dapat turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan bisa gunakan cara apapun. Saya percaya sekalipun 20 bulan ini susah, masih ada yang baik dari para Tuhan. Saya pertama kali dalam pernikahan saya bisa nikmati 20 bulan bersama dengan suami terus. Dulu kan sering di Indonesia, sering di bangsa lain, pergi daripada dia. Saya bisa nikmati buka sekolah online ya di Indonesia, buka cabang baru, melakukan banyak hal yang baru. Saya mengalami lebih banyak yang melayani dan melakukan banyak hal melalui media atau melalui seperti ini, Zoom dan online.
Saya juga bisa kembali lagi sekolah, belajar kembali, di mana waktunya dulu naik pesawat terbang-terbang tidak memungkinkan. Dan banyak hal yang lain. Jadi saya lihat Tuhan dapat memang dengan melebihi ekspektasi saya. Saya tidak rindu seperti ini, tidak bisa terbang-terbang, tapi ternyata melalui situasi seperti ini, Tuhan bisa lakukan hal-hal yang saya belum punya rencana lakukan. Dan hal-hal yang mungkin atau lama saya rindu lakukan, bisa terjadi. Memang Tuhan sangat amat luar biasa. Jadi saya mau mengingatkan kita, mungkin tahun ini tidak sesuai ekspektasi. Dan kita tidak tahu bagaimana tahun depan. Tapi saya bisa janjikan hal ini. Apapun yang terjadi di dunia, sesuai ekspektasi kita atau tidak sesuai. Sesuai harapan, tidak sesuai. Saya bisa janjikan ini. Bahwa Tuhan dapat melakukan lebih daripada itu. Kenapa? Ada firman Tuhan yang luar biasa sekali. Ayat kesukaan saya dalam Efesus 3 ayat yang ke-20 berkata apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jangan kita putus harapan karena apa yang terjadi tidak sesuai ekspektasi. Karena mungkin orang saat pertama kali lihat bayi yang dinamakan Yesus, merasa ini tidak sesuai harapan. Mereka tidak tahu bahwa di dalam bayi itu akan menyelamatkan dunia. Jauh melebihi ekspektasi mereka seorang Mesias. Jauh melebihi ekspektasi mereka apa yang dia akan lakukan. Sama dengan kita, situasi yang kita lihat sekarang. Mungkin pun ada situasi dari para Tuhan. Kita lihat kelihatannya simple, terlalu kecil, tidak sesuai yang saya mau. Tapi kita tidak tahu di tengah itu ada kuasa Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Jauh lebih daripada ekspektasi kita. Makanya jangan memandang sesiapapun atau situasi atau apapun yang terjadi terlalu rendah. Tapi kita belajar untuk melihat seperti Simeon. Marilah kita doakan untuk kita memiliki mata rohani untuk melihat potensi dan rencana Tuhan di dalam segala sesuatu. Bahkan saya ingat pertama kali saya jumpa suami saya. Saya jumpa suami saya ingat saya lihat, wow, orang yang baik dan ganteng ya. Orang yang begitu luar biasa. Tapi jujur saja, pertama kali jumpa dia, saya tidak siap terima dia atau pikirkan. Saya tidak pernah pikirkan ekspektasi dia yang menjadi suami saya. Saya punya ekspektasi apa? Saya akan punya suami yang orang bule. Yang sama sesuai dengan yang saya pikirkan. Orang misi mungkin. Tapi Tuhan punya yang lebih baik. Tuhan punya yang lebih baik daripada saya. Kenapa? Kalau saya pikir-pikirkan, memang Tuhan melebihi ekspektasi saya. Dulu pun saya pikir logika ya. Kalaupun saya menikah dengan orang Kanada, nanti saya mau bawa mereka ke Asia. Mereka belum terbiasa dengan bahasa, belum terbiasa dengan makanan, belum terbiasa dengan kehidupan di sini. Pasti terlalu susah. Bagaimana mungkin yang mereka mungkin mau tinggalkan Kanada, ikut saya ke Asia jadi misi juga di sini. Saya memang apa yang saya mau, apa yang saya harapkan, tidak yang sempurna bagi saya. Tuhan yang lebih tahu. Jadi sekali waktu pertama kali saya lihat, saya ketemu dengan suami saya pikir tidak bisa, ini orang Asia, ini bukan sesuai ekspektasi. Tapi ternyata di dalam dia melebihi ekspektasi saya. Apa yang Tuhan bisa berikan kepada saya? Seorang suami yang begitu pas sekali untuk saya, yang mendukung saya dalam segala pelayanan, yang benar-benar membuat yang pas sekali sempurna daripada Tuhan untuk saya. Jadi Tuhan dapat melebihi ekspektasi, tapi bukan dengan cara yang saya pikirkan. Bukan dengan cara yang saya harapkan. Makanya saya harap untuk kita semua bahwa kita bisa lihat tahun yang sudah kita lewati, tahun 2021 ini. Dan memang mengakui tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi bisa melihat ada tangan Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Jauh lebih daripada yang kita doakan. Dia bahkan mungkin mengerjakan sesuatu yang begitu indah di dalam diri kita. Yang mungkin kita baru akan lihat hasilnya
dalam tahun-tahun yang akan datang. Dan bahkan saat kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun baru, saya bahkan mau doakan seperti ini, Tuhan, saya tidak mau tahun ini sesuai dengan ekspektasiku. No, saya percaya Tuhan, apapun yang saya doakan dan saya pikirkan, Engkau dapat melakukan jauh lebih banyak daripada itu. Saya tidak mau tahun yang Susan Hoover siapkan, yang Susan Hoover bisa pikirkan. Saya tidak mau itu. Saya mau caramu Tuhan. Sekalipun caramu Tuhan mungkin tidak sesuai ekspektasiku. Tapi apapun yang terjadi, jangan memandang itu rendah. Jangan memandang itu sebagai kegagalan. Jangan kecewa lagi. Ini saya bicara kepada hatiku sendiri. Pulang, balik ke Indonesia atau tidak, rencana semua jadi atau tidak. Jangan kecewa. Karena mari kita terima yang dari para Tuhan. Karena yang dari para Tuhan mungkin tidak sesuai ekspektasi. Tapi akan melebihi itu. Karena itu adalah apa yang kita perlukan. Bahkan itu terbukti dari kedatangan Yesus sendiri. Begitu luar biasa Tuhan kita. Dia selalu bikin kejutan-kejutan, surprise. Tapi dia berikan bukan apa yang kita minta. Dia berikan apa yang kita perlukan. Karena dia berikan yang terbaik. Saya mau berdoa untuk kita semua hari ini. Untuk kita punya mata seperti Simeon ini. Dia tidak paksakan apa yang dia mau lihat. Tapi dia lihat dengan mata rohani. Potensi rencana Tuhan yang ajaib di dalam sesuatu yang kelihatan sederhana dan tidak sesuai ekspektasi. Mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang yang menontonnya hari ini dari FKUKI dan semua yang lain termasuk saya sendiri Tuhan. Saya berdoa Tuhan kami bisa memiliki mata seperti Simeon ini. Dan tidak memandang situasi dengan mata yang rendah atau dengan kecewaan atau dengan tidak merasa kasih-Mu. Tapi kami akan melihat di setiap situasi. Kami lihat dengan mata rohani-Mu. Melihat kuasa-Mu yang bekerja. Melihat bahwa Engkau sedang bekerja. Dan bahkan melebihi ekspektasi kami. Dengan melakukan rencana-Mu yang sempurna. Jadi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih bekerja bagi kami. Engkau punya rencana yang terbaik. Buka mata kami Tuhan, untuk kami mengatasi kecewaan. Dan kami lepaskan rencana kami, masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Dan ini semuanya karena kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Engkau rela lakukan apapun, menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk kedatangan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau dapat lakukan jauh lebih daripada yang kami minta. Kami terima itu semuanya di dalam nama Yesus. Nama yang menyelamatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati dan sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Hope to see you again next year.